syukurillah. Halo semua ya, kaum mukmin di seluruh dunia. Maaf ya, aku nggak pakai atribut jaket ya. Tuh, tapi tenang, ada ini nih tulisan CP1. Jadi ini topi dari Lazada tuh. Karena topi yang pemberian itu udah usang dan udah belel ya. Akhirnya aku ambil ininya tuh, kan sayang kalau dibuang kan. Tuh, ketempel ke sini deh. CP1. Nanti kalau ketemu minta topinya ya. Aku seneng topi CP1 tuh dari zaman anak-anak balita itu udah ngebatin begini. Kenapa kok dikasih ke si Abah gitu, bukan ke aku? Itu si kakakku maksudnya ke si Abah, berarti ke si Abah. Giliran udah usang, udah belel, disimpan sama dia. Ya udah aku manfaatin kan, jadinya diberkahin lagi tuh logonya. Logonya sebenarnya logonya tuh kayaknya tuh ya sama topinya. Tapi oke lah ya. Intinya jangan dibikin mubazir. Nah, aku sedang berpikir sendirian karena momi-momi yang ingin ku jahilin malah masuk ke dalam ya. Jadi di sini pagi ini aku udah diocehin si momi Sela. Kan teguran sama aku. Halo Umi, iya halo Momi Sela kataku. Si Umi bukannya sekalian katanya tungguin sampai pulang sekolah. Jangan balik lagi maksudnya. Kan dia terbiasa ngelihat aku nongkrong 1 jam setengah di sini ya. Jadi nongkrong edition yang bukan sembarangan nongkrong, tapi aku harus bikin sesuatu topik, bikin video, vlogan. Tapi apa ya gitu, yang spontanitas. Nah tadinya aku mau ngejailin Bu Dewi. Pak Guru udah balik baik. Hah? Aku ngejailin Pak Guru. Gurunya udah balik baik. Anak-anaknya masih belum selesai. Ada keperluan kali ya. Itulah aku ya heboh. Yang ku kenal itu Pak Guru di SMP 12 ini. Ada Bu Guru Pur udah pensiun. Ada Bu Guru Lilis yang sudah meninggal, udah kayak apa ya, baru sebentar mengenal beliau tapi udah kayak kakak sendiri ya. Sayang umurnya pendek. Bu Guru Lilis SMP 12. Terus di SMA Maung SMA 2 ada Bu Guru Ibra, ada Bunda Meli. Kalau udah kenal lama aku heboh deh, nanti berbagi kota, terus berbagi rompi sholat. Ada yang kebagian rompi sholat, korta, peci pasar pam tuh. Yang belum itu SMA Maung nggak sempet kemarin karena keburu udahan, semuanya udah keluar. Belum ke sekolah SMA 2 lagi. Jadi oke lah ya, mudah-mudahan kalau ketemu aku bawain lagi peci-pecinya buat para pasapam. Nah sekarang ini aku belum belanja lagi. Oke lah, kita nikmati ya. Intinya apa yang ingin ku angkat, sebenarnya topiknya sudah ku bikin ya tadi tuh. Harus ditulis karena kalau udah muncul lagi nih topiknya apa nih, nanti lupa lagi yang tadi. Jadi pelupa. Jadi begini, topik yang ku tulis tadi tiga topik misalkan. Terus kalau tidak buru-buru ku tulis, nanti muncul lagi lah yang tadi apa ya, jadi mudah lupa. Jadi lalian mungkin faktor bisa jadi. Terus masih mending kalau tidak naik kadar itu ya urium. Aku kan bukannya anti air putih, jangan dibilang ya kesenangannya kopi. Sebenarnya intinya bawaan di Padepokan itu, bawaannya itu minumnya es teh manis, kopi itu awalan mah. Sepulang umroh 2018 bawaannya kopi mulu sambil itu ya gunting kain. Tapi sekarang alhamdulillah ya sudah minum air putih semenjak aku. Jadi remindernya Pak Haye. Berarti Pak Haye itu ilmunya berfungsi ya. Beliau itu seorang dokter kan ya, jadi sering mensuges. Aku lanjut jadi reminder Indonesia ya sekarang nih. Reminder
Jadi intinya dari Hafiz Ahmed ke Maherjen, terus siapa lagi ya, kalau Pangeran MBS, masukan-masukan selalu diterima alhamdulillah ya. Pangeran Prince MBS, tapi masih bentar, maksudnya nggak terlalu begitu lama, lebih fokus ke kreativitas video-video, bikin video. Terus apa lagi ya? Intinya apa yang ingin ku bicarakan ya, sebenarnya begini, aku ingin membahas sesuatu hal. Berarti di sini bukan nongkrong biasa ya, tapi nongkrong yang ada maknanya, karena aku belum ditemenin oleh teman-teman yang lain, tidak bisa apa ya, kalau dibilang mah tidak bisa acara jahil, iseng atau ngisengin, karena belum ada teman-teman yang lain. Intinya aku gunakan buat apa ya, sumbangsi apa, saran ya, bukan kritikan tapi saran yang membangun demi kebaikan negara ini ke depan. Karena di sini aku ini seseorang yang selalu tidak mau di atas ya. Kalau misalkan gini, kenapa ditawarin duduk di korlas, misalnya bagian jabatan korlas, duduk di meja, kumpul. Tapi aku seneng yang terjun ke lapangan, lebih seneng seperti itu. Tapi bukan berarti aku tidak menyenangi kerja di kantoran ya, dalam ruangan, bukan berarti begitu. Tidak begitu juga kali ya. Jadi intinya aku akan membahas apa ya. Jadi di sini tuh sekarang ini kondisi di negara Indonesia khususnya dan umumnya global luas sebenarnya. Jadi kita itu sedang menghadapi bencana besar yang sudah mengglobal, dan ini kewajiban kita untuk saling bahu membahu, kerjasama lintas wilayah, antar wilayah, lintas sektoral, bilateral, multilateral, lintas negara, bahkan hukum mendunia ya. Kalau jabatan yang di atas itu berarti harus sudah kerjasama dengan dunia luar. Hidup tuh enak kalau udah begitu. Jadi intinya apa yang ingin gue sampaikan berdasarkan survei yang gue lihat sekarang ini, mohon maaf, aku akan membahas tentang tingkat pendidikan yang ada di Indonesia. Bagaimana dan seperti apa warga negara Indonesia dalam keadaan dulu dan sekarang. Sebenarnya masih tidak terlalu beda jauh, tapi ada perkembangan yang luar biasa, terutama dari generasi muda ke depannya. Jadi seperti begini, kalau aku tamatan D3, anak-anakku harus S1. Mudah-mudahan bisa berlanjut S2 atau S3. Jadi intinya doa perbaikan dari orang tua buat anak. Betul tidak? Betul. Nah intinya di sini tetap orang-orang tua yang dulu, yang sudah bekerja senior lah ya. Intinya mereka yang udah ada di lapangan. Berarti tapi di sini pengalaman mereka luar biasa besar ya. Di sini tuh kita sebagai di atas harus bisa mawas diri ke bawah. Seperti apa keadaan kondisi sekarang? Seperti begini. Katakanlah sekarang kalian semua membahas tentang pajak, membahas tentang sensus. Sebenarnya sekarang tuh kayak di menggerakkan sensus ya. Di sini tuh harus ada tujuannya, terus lihat kondisi. Kapan kita mengadakan kalau dibilang mah mengadakan sensus, mengadakan kebijakan, melakukan kebijakan. Jangan sembarangan melakukan kebijakan. Karena apa? Lihat dulu kondisi sekarang. Sekarang yang terjadi apa? Krisis air bersih. Warga udah kelabakan di kota maupun di desa, pada beli ke Cilongan istilahnya ya. Nah itu masalah krisis, belum lagi masalah cuaca yang menimbulkan sakit apa ya bermacam-macam lah, ispa, radang tenggorokan. Intinya berarti di sini masuknya ke masalah kesehatan. Di sini bagian Menkes, Menteri Kesehatan ribet karena banyaknya
masyarakat, warga-warga yang mengalami gangguan kesehatan. Belum lagi dari cuaca ekstrim ini sudah jelas ya, dari panas ini gangguan kulit, ispa, radang tenggorokan, sirron, ispa, terus apalagi ya yang dirasain oleh aku ya, dan emang itu terjadi. Terus kalau suhu masih alhamdulillah kita bersyukur. Di luaran sana, di luar negeri langsung meleleh orang tuh ya, meleleh orang tuh karena apa? Dehidrasi. Karena suhu di mereka itu 40 derajat lebih dari 40 derajat ya. Jadi di sini tuh begitu kena panas mereka akan langsung tumbang. Di sini perlunya kemana-mana bawa air minum beren ya, terus safety dengan selalu standby, kacamata, topi, payung, apalagi ya, terus minum vitamin, multivitamin. Jadi di sini bawaannya kayak memeras itu loh, cairan tubuh. Jadi energi panasnya itu kayak memeras. Coba Anda lihat sekarang begini, coba Anda lihat di kali-kali kering bukan? Nah seperti itulah yang terjadi dalam tubuh kita waktu dehidrasi, terutama yang terjadi di luar negeri ya. Jadi mereka itu seperti dikuras, cairannya dikuras, makanya akhirnya kan tumbang gitu, kayak seperti itulah. Jadi intinya kalau Anda lihat sungai-sungai di kali itu kering, seperti itulah keadaan tubuh orang-orang yang di luar negeri, saudara-saudara seiman ataupun yang satu ukhuwah yang meninggal beratus-ratus ya karena cuaca panas. Jadi kayak disedot gitu ini ya, energinya kayak cairan tubuhnya itu gitu melalui panas gitu, akhirnya gimana lagi, tumbang langsung. Intinya seperti itu. Jadi kalau diibaratkan seperti itu, jadi tubuh mereka itu kekeringan seperti yang terjadi di kali-kali, di sungai-sungai itu menurut pengkajian. Jadi di sini aku memohon ya kepada pihak-pihak yang di atas, berhati-hati dalam memberikan kebijakan kepada masyarakat karena kondisi sedang seperti ini. Belum lagi tingkat pendidikan yang rendah dari zaman dahulu tuh sekarang masih ada ya yang tidak melanjutkan pendidikan, tetapi qadarullah ya sekarang mah pada maju-maju, anak-anak muda bertalenta semua rata-rata ya. Dan di akhir zaman ini siapa yang bagus, good performance, ulama akhir zaman yang mengetahui kondisi sebagian ya, karena tidak banyak ulama juga yang mengetahui keadaan sekarang, terutama ulama yang punya ilmu rohaniah. Terus orang-orang tertentu, orang-orang pilihan yang sudah Allah pilihkan untuk menghadapi akhir zaman yang sulit, luar biasa sulit. Dan yang ketiganya, generasi muda. Hebring tuh generasi muda, mereka tuh punya prinsip, mereka tuh bisa membedakan, bisa melihat mana yang benar dan salah gitu. Tapi di sini kita harus diarahkan, karena kita itu harus mengarahkan. Seperti apa kalian kalau mau menyalurkan aspirasi, begitu sayang ya generasi muda yang aku sayangi, terutama para mahasiswa ya. Jadi di sini demi kebaikan kalian, kita harus tetap menggunakan wadah sebagai penyaluran aspirasi. Di sini yang harus direkap, yang harus diperbaiki adalah sistem yang sudah error itu, bagaimana agar dinetralisir gitu. Karena memang kalau sistem sudah error, maka yang terjadi apa? Brutal ya. Jadi intinya aku menyalurkan aspirasi, tapi ternyata malah seperti itu. Tapi itulah akhir zamannya. Ketika sistem sudah error, maka akan sulit untuk misalnya dalam perbaikan tuh dalam membangun gitu loh ya intinya. Terus oke lah ya. Jadi di sini berarti sistem sudah error. Berarti di sini kehati-hatian. Oke lah, memakai sistem wadah itu harus berjalan karena sistem kita adalah demokrasi Indonesia yang berdasarkan atas falsafah Pancasila. Kita tetap menggunakan wadah itu. Tapi di sini adanya kesadaran dari semua orang, dari semua pihak, terutama golongan atas ya. Karena golongan bawah mah tidak mau tahu
Itulah yang namanya hukum masa. Hati-hati dengan hukum masa ya. Jadi intinya ini yang ingin ku sampaikan. Jadi berhati-hati dalam memberikan kebijakan kepada rakyat tentang pajak. Nanti dikhawatirkan bukan demo lagi, demo itu hanya tertuju kepada satu tempat. Tapi kalau udah hukum massa itu bisa global. Itu yang mengakibatkan huru-hara akhir zaman itu seperti itu. Awalnya kebijakan yang tidak yang tidak melihat situasi. Makanya di sini diajarkan zaman dulu itu situasi, kondisi, sikon, toleransi. Situasi, kondisi, dan toleransi. Jadi itu ya, jadi harus melihat dulu, oh ini kita pantas nggak mengeluarkan kebijakan dalam keadaan seperti ini. Kalau menurut aku jangan dulu lah, nanti dengan sendirinya. Kalau keadaan sudah baik, sudah netral lagi, baru tuh. Intinya bagaimana kita memulihkan keadaan sekarang ini dari unsur nih krisis air nih, bagaimana cara menanggulanginya, semua pada kekurangan air. Sedangkan untuk membuat kalau dibilang mah sumber air ya bisa ngebor misalkan, tanahnya agak keras kering, pesawahan udah lega kering semua. Aku belum ngebahas sampai ke situ ya. Jadi intinya sebagai seseorang yang selalu dipercayakan sama teman-teman gitu, kamu ngomong dong, dan kataku kalian jangan ngomong ya, biar aku aja gitu. Nanti kalian mah seenak dewe gitu kalau ngomong tuh senggol emosi gitu. Jadi intinya itu ya, jadi masukan dari aku. Jadi berpikir dalam memberikan kebijakan. Emang ya kita juga susah gitu, kita kan kesusahan gitu. Kesusahannya kita tuh ingin menaikkan devisa negara atau apalah ya, tapi di sini kondisi seperti ini. Jadi untuk mencegah, jadi aku mengutamakan upaya preventif agar tidak sampai terjadi yang sudah-sudah. Berarti hikmah apa yang didapatkan dari apa yang sudah terjadi? Jadi kita harus belajar, berarti learning again. Jadi intinya belajar dari kejadian yang lampau. Jadi di situ ya, itu pertama masalah pajak. Kalau sensus ekonomi aku nggak tahu ya, tapi jangan, kalau menurut aku jangan heboh-heboh dulu. Kalau sekarang tuh yang wajar-wajar aja lah ya. Karena kita lagi bener-bener masyarakat itu begini, KDM, kebutuhan dasar manusia. Sekarang tuh lagi hebohnya begitu. Ya air di sini ini kering nggak? Terus belum lagi kemarin mah sempet ada yang heboh itu ada pemadaman listrik ya. Kalau menurut aku kalau sekiranya ada, jangan, misalnya tidak ada masalah jangan diada-adain masalah. Jadi lancar-lancar aja lah ya. Kecuali ada masalah teknis gitu. Misalkan ini ada tiang yang roboh tuh baru. Jadi kalau tidak ada masalah dengan listrik itu jangan diada-adain. Kita fokus saja perbaikan apa yang harus diperbaiki. Sekarang krisis air. Itu yang utama, air tuh KDM, kebutuhan dasar manusia. Yang prioritas karena itu benar-benar ya, apalagi suasana ekstrim begini. Itu. Terus krisis pangan ya. Tapi masih bisa dihandle kayaknya. Yang utama itu yang sekarang lagi tren itu krisis air. Terus mereka juga kesulitan. Nah, kalau di daerah ya seperti teman aku bisa beli airnya itu dari Cilongan. Nah, kalau di sini Cilongan udah, maksudnya gini loh, kalinya udah surut, ya repot lagi. Kalau di kampung masih banyak kali airnya ya. Tapi kalau di perkotaan seperti aku itu udah surut. Kali bawah jembatan itu udah surut. Repot juga itu. Jadi intinya mau lari kemana? Di gunung. Coba lari ke gunung. Masih bisa, meren ada sumber mata air di gunung juga agak sulit Pak, yang di pegunungan. Malah yang duluan krisis malah teman-teman aku yang berada di itu perbatasan itu. Intinya seperti itulah ya, intinya bijak dalam mengambil keputusan, bijak dalam jadi di sini disurvei dulu. Di sini tidak boleh kita bekerja sendiri, gegabah. Namanya gegabah. Meskipun gini, aku ini dipercaya jadi ketua nih, misalkan wakil ketua, oke lah ya, ketuanya laki-laki. Tapi aku selalu nanya, pendapat kamu bagaimana? Jadi aku tidak berani ya mengambil keputusan atas keputusanku. Tapi aku tanya, Rin, misalkan kamu, apa pendapat kamu? Terus misalkan, Mas, apa pendapat kamu? Terus beda, apa pendapat kamu? Misalkan kayak gitu ya. Ini aku mengumpamakan ke teman-teman kecil aku ya.
Ah, di